ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd Allahu akbar Allahu akbar Allah. Insan mesra kaum muslimin dan muslimat, untuk hari ini kita akan mencoba menyiarkan secara langsung jalannya pelaksanaan sholat Id 1444 Hijriah dari sambungan live di pagi hari ini dari lapangan alun-alun kota di Makassau, Kota Parepare. Pelaksanaan sholat Id ini merupakan pelaksanaan yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Parepare untuk Kamis hari ini 29 Juni 2023. Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd Allahu akbar Allahu akbar أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا
إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وحزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين
ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله. Kami sampaikan kepada jamaah, silakan Bapak Ibu mempercepat langkah untuk mengatur saf-saf. Tidak lama lagi pelaksanaan salat Idul Adha ini akan segera dimulai. Kalaupun pada awal tadi kami sudah sapa bahwa beberapa pemangku jabatan sudah hadir, juga sudah bersama-sama dengan kita. Kapolres Parepare Bapak Ajun, Komisaris Besar Polisi Andiko Wicaksono SIK, Ibu Dokter Bapak Haji, sesaat lagi Bapak Wali Kota akan bersama-sama kita di tempat ini. Insyaallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu
أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Cek zero. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir.
yang artinya Allah lah yang mencukupi kita. Dialah sebaik-baik tempat berserah diri, sebaik-baik pelindung dan penolong. Yang terhormat Wali Kota Parepare, Bapak Dr. Haji Muhammad Taufan Pawe, Sarjana Hukum, Magister Hukum, beserta Ibu Haja Narasi Taufan SE MPD, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Parepare. Yang kami hormati Wakil Wali Kota Parepare, Bapak Haji Pangerang Rahim. Yang kami hormati Kapolres Parepare, Bapak Hajun Komisaris Besar Polisi Andiko Wicaksono SIK. Beliau Bapak Wali Kota memilih berbaur duduk dengan di antara jamaah, beserta Ibu Dr. Leoni Andiko, Ketua Bayangkari Parepare. Yang kami hormati Sekretaris Daerah Kota Parepare, yang sekaligus selaku Ketua Panitia Hari Besar Islam PHBI Parepare, Bapak Haji Iwan Asaat AP MSI, beserta Ibu Haja Erni Herawati, Ketua Dharma Wanita Kota Parepare. Yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Parepare, Bapak Haji Fitriadi SAG MA. Yang kami hormati Andre Guruta, Imam Besar Masjid Agung Haji Sudirman Semak. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, tiada kata yang patut kita dahulukan kecuali memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena hanya limpahan rahmat, taufik dan hidayah jualah sehingga kepada kita sekalian berkesempatan hadir bersama-sama di tempat ini untuk melaksanakan salat hari raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1444 Hijriah, bertepatan dengan hari ini Kamis 29 Juni tahun 2023 Masehi. Kami mohon kepada kaum muslimin dan muslimat yang masih berada di luar lapangan mempercepat langkah untuk mengatur saf, oleh karena sesaat lagi pelaksanaan salat Idul Adha akan kita mulai. Kami sampaikan perangkat-perangkat pelaksanaan salat Idul Adha yang bertindak sebagai munadi atau yang memberi penjelasan tentang tata cara pelaksanaan salat Id ialah Saudara Muhammad Agus SH, staf bagian Kesra Setdako Parepare. Sedangkan yang bertindak sebagai imam ialah Bapak Muhammad Rifai, Sarjana Komunikasi Islam, Imam Masjid Terapung BJ Habibie. Sedangkan yang bertindak sebagai khatib atau yang membawakan khutbah ialah Bapak Dr. Haji Andi Muhammad Akmal SAG Magister Hukum Islam. Sangat diharapkan kepada kita sekalian jamaah, perintah agama, syiar Islam, sempurnakan salat Idul Adha-mu 2 rakaat dengan mendengarkan utuh khutbah yang disampaikan oleh khatib. Alangkah ganjalnya kaum muslimin dan muslimat, selesai salam ke kanan dan ke kiri kita berhamburan, tidak ada persatuan. Syiar Islam, duduklah tawadu, berserah diri kepada Allah, oleh karena kita mau merebut surganya Allah kelak nanti. Semoga seluruh yang hadir di lapangan ini ya Allah mudahkan rezekinya, panjangkan umurnya, dan pertemukan kami semua nanti di surgamu kelak. Selanjutnya mari dengan penuh perhatian kita mendengarkan sambutan Wali Kota Parepare kepada Bapak Dr. Haji Muhammad Taufan Pawe, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Pertama-tama yang saya hormati dan kita banggakan Bapak Wakil Wali Kota Parepare, Bapak Haji Pangeran Rahim. Yang saya hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kota Parepare, Haji Erna Rasid Taufan SE MPD. Yang saya hormati Sekretaris Daerah Kota Parepare, Haji Iwan As'ad APMSI bersama Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Parepare. Yang saya banggakan, hormati Bapak Kapolres Kota Parepare, AKBP Andiko Wilaksono, Sarjana Ilmu Kepolisian, beserta Ibu selaku Ketua Bayangkari. Saya dengar beliau membaur di tengah-tengah jemaah sekalian. Itu sebuah bukti bahwa pimpinan Polri di daerah di Kota Parepare ini betul-betul menyatu hatinya dengan masyarakat Parepare. Dan sangat disayangkan, tapi itulah karir seorang pejabat Polri dalam waktu yang sesingkat-singkat yang akan mengakhiri jabatannya di Kota Parepare dan akan bertugas di tempat yang baru di tetangga kita, yaitu Kabupaten Pindrang. Terima kasih Bapak Kapolres, Bapak telah berbuat yang luar biasa bagi keamanan dan ketentraman rakyat saya. Mudah-mudahan apa yang Bapak lakukan itu adalah bagian dari meniti karir ke depan dan menjadi amal jariah. Yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Parepare, Haji Fitriadi, Sarjana Agama, Magister Agama. Yang saya hormati, insya Allah yang akan bertindak sebagai imam nantinya, Ustaz Muhammad Rifai, Sarjana Komunikasi Islam. Yang saya hormati Khatib Alena Tomolebita, Pak Kiai Dr. Haji Andi Muhammad Akmal, Sarjana Agama, Magister Hukum Islam. Saudara-saudara, para staf ahli, para asisten pimpinan satuan kerja perangkat daerah, direktur rumah sakit, kepala bagian, para camat dan lurah, dan yang saya muliakan para jamaah sholat Idul Adha 10 Zulhijjah 1444 Hijriah tahun 2023 Masehi. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, pertama-tama marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur, senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita bersama-sama umat Islam di dunia dapat merayakan hari raya Idul Adha 1444 Hijriah dalam suasana penuh kebahagiaan dan persaudaraan. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan kita umat Islam yang terus berusaha istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, perayaan hari raya Idul Adha ini merupakan suatu momen bagi umat Islam untuk saling berbagi antara sesama hamba Allah, menjalankan segala yang diperintahkan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, serta sebagai wujud pengorbanan seorang hamba kepada seorang penciptanya. Momen hari raya Idul Adha sebagai tempat belajar untuk mengikhlaskan dan meningkatkan kualitas akhlak serta mendekatkan diri kepada pencipta Allah Subhanahu wa taala. Semangat berkurban yang terkandung dalam perayaan Idul Adha harus diwujudkan secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Idul Adha hendaknya bukanlah hanya dijadikan sebagai ritual tahunan umat Islam, namun yang lebih penting makna yang terkandung dalam semangat Idul Adha
perlu diimplementasikan dan diinternalisasikan dan realisasikan dalam kehidupan nyata. Semangat ibadah kurban ini menjadi bagian dalam mewujudkan Kota Parepare sebagai kota santri dan kota ulama, kota cinta sejati Habibie Ainun. Dengan ibadah kurban ini menjadikan masyarakat Parepare menjadi masyarakat yang senantiasa patuh dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus sebagai bagian dari syiar Islam. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak kepada hadirin untuk mendoakan 125 jamaah haji asal Kota Parepare yang telah melaksanakan wukuf di Padang Arafah yang merupakan puncak pelaksanaan haji. Tentunya kita berharap jamaah haji kembali ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat dan mendapatkan predikat haji mabrur dan akan menjadi panutan di tengah-tengah masyarakat Parepare. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pelaksanaan Hari Raya Idul Adha tahun ini terasa teristimewa bagi saya karena Idul Adha tahun ini merupakan Idul Adha yang terakhir saya hadir sebagai wali kota dengan rakyat saya. Tidak terasa sudah hampir 10 tahun saya memimpin daerah ini. Berbagai keberhasilan pembangunan yang telah kita capai dalam kurun waktu hampir 10 tahun. Hari ini adalah 9 tahun 8 bulan. 4 bulan kemudian mudah-mudahan saya bisa menjalankan amanah saya dengan baik untuk rakyat saya. Namun saya juga menyadari masih ada pengharapan yang belum sepenuhnya tercapai karena masih adanya berbagai keterbatasan yang dimiliki. Insya Allah kesemuanya ini akan menjadi kebersamaan dan nilai ibadah bagi pemerintah dan rakyatnya. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir ini pemerintah kota berhasil mendapatkan penghargaan secara nasional, regional, dan bahkan internasional sebanyak 240 penghargaan. Penghargaan ini atau prestasi ini yang telah diraih berkat adanya kerjasama dan dukungan dari seluruh pihak masyarakat. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap lapisan masyarakat Kota Parepare atas partisipasi dalam pembangunan di kota yang kita cintai ini. Kita patut bersyukur pula pertumbuhan ekonomi kita mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari telah terpuruk di masa pandemi namun cepat bangkit, dan berdasarkan data dari BPS menunjukkan bahwa pada tahun 2020 mengalami kontraksi yang cukup dalam sehingga pertumbuhan ekonomi kita minus 0,08%. Namun pada tahun 2021 kita bangkit karena dukungan kita semua, dapat ditingkatkan kembali menjadi 4,41%, dan di tahun 2022 kembali meningkat menjadi 5,93%, tertinggi dibanding Sulawesi Selatan dan secara nasional. Karena keberhasilan ini, pemerintah Kota Parepare mensinergikan dengan bidang kesehatan, dengan bidang ekonomi dalam penanganan dampak COVID-19. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, demikian pula PDRB per kapita Kota Parepare dalam berbagai tahun terakhir mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 mengalami sebesar 49.092.000, dan di tahun 2021 menjadi 51.018.000 juga, dan di tahun 2022 kembali melakukan peningkatan yang signifikan. Pendapatan per kapita rakyat saya sudah meningkat menjadi 56.016.000 rupiah. Ini data dari Badan Pusat Statistik. Demikian pula pendapatan asli daerah kita, Kota Parepare mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Di tahun 2013 PAD Kota Parepare hanya 72 miliar. Di tahun 2022 ini mengalami peningkatan hingga 161,2 miliar. Itulah sebabnya
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia memberikan penghargaan dan pengakuan kepada saya, wali kota se-Indonesia satu-satunya yang mampu meningkatkan peningkatan asli daerah sebesar 120%. Demikian pula nilai IPM Kota Parepare terus mengalami peningkatan secara berkesinambungan. Indeks pembangunan manusia Kota Parepare mencapai 75,10% di tahun 2013 dan peningkatan di tahun 2022 dengan mencapai 78,54%. Nilai indeks pembangunan manusia ini lebih tinggi dari IPM Sulawesi Selatan yang hanya mencapai 72,82%. Angka kemiskinan di Kota Parepare kita harus bersyukur terus mengalami penurunan, di mana di tahun 2018 angka kemiskinan mencapai 5,59%. Turun di tahun 2019 menjadi 5,26%, namun meningkat sedikit di tahun 2020 karena persoalan pandemi, yaitu 5,44%. Dan di tahun 2021 kembali turun menjadi 5,40%, dan di tahun 2022 ini menjadi 5,41%. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebelum saya akhiri sambutan saya ini, izinkan saya secara pribadi beserta keluarga mohon pamit kepada jamaah kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. 4 bulan kemudian saya mengakhiri jabatan saya. Semuanya adalah demi pengabdian untuk rakyat saya, masyarakat Kota Parepare. Insya Allah selanjutnya saya akan meniti karir saya. Insya Allah saya akan menjemput takdir saya sesuai yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga saya dapat mengabdikan diri lebih tinggi demi untuk kesejahteraan masyarakat Parepare, karena saya berpendapat membangun Kota Parepare ini bukan harus menjadi wali kota di Parepare, tapi dimanapun hati ini, jiwa ini, putra yang lahir dan besar di Parepare punya tanggung jawab moral dunia dan akhirat untuk mensejahterakan masyarakat Parepare. Sebagai penutup sambutan saya mengajak kepada kita semua, mari kita jadikan hari raya Idul Adha ini menjadi titik balik adanya perubahan, yaitu perubahan kepada yang lebih baik. Kita rela berkurban demi menanam benih-benih kebaikan bagi kita semua, diri kita dan kita semua, maupun bagi lingkungan sekitar kita. Maafkan saya, kemarin saya hadir di tempat ini sebagai pelayan masyarakat, hadir memberikan sambutan pada saat perayaan Idul Adha saudara-saudara muslim kita, yaitu Muhammadiyah di Kota Parepare. Saya yakin itu adalah suatu bentuk komitmen pemerintah untuk menjadi payung kepada seluruh warga masyarakat. Saya hadir di tempat ini memberikan sambutan dan saya ikut sholat, tapi niat saya adalah niat sholat sunnah duha. Hari ini saya berniat sholat berjamaah dengan kaum muslimin dan muslimat yang hadir pada pagi hari ini dengan niat adalah niat sholat sunnah Idul Adha karena lillahi ta'ala. Terima kasih kepada kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan jika ada kesalahan saya selama ini. Ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tata cara pelaksanaan salat Idul Adha. Adapun niat salat Idul Adha, usalli sunnatan li'idul adha raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala.
usalli sunnatan li'idul adha raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Aku berniat salat sunat Idul Adha 2 rakaat menjadi makmum karena Allah Ta'ala. Diawali dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kemudian kita membaca doa iftitah. Setelah itu kita kembali bertakbir, Allahu Akbar. Terhitung 1 kali takbir dari 7 kali takbir yang disunnahkan dari rakaat pertama. Kemudian kita membaca tasbih Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Terhitung 2 kali dan seterusnya sampai 7 kali takbir di rakaat yang pertama. Kemudian kita mendengarkan bacaan imam, kita ikuti gerakan imam sampai kita kembali berdiri untuk mengambil rakaat yang kedua. Allahu Akbar. Ini dinamakan takbir intikal. Kemudian kita kembali bertakbir Allahu Akbar. Terhitung 1 kali takbir dari 5 kali takbir yang disunnahkan di rakaat yang kedua. Kemudian kita membaca tasbih Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar, dan seterusnya sampai 5 kali takbir. Kemudian kita mendengarkan bacaan imam, kita ikuti gerakan imam. Kita akhiri salat kita dengan mengucapkan salam ke kanan dan salam ke kiri. Jamaah sekalian, setelah itu kita mendengarkan khutbah yang akan dibacakan oleh khatib, karena khutbah yang merupakan bagian kesempurnaan salat Idul Adha. Sangat diharapkan untuk menyempurnakan salat Idul Adha dengan menggunakan khutbah yang disampaikan secara utuh. As-salatu jamiyah, as-salatu jamiyah, sallu sunnatan Idul Adha raka'atain jamiyatan rahimakumullah. استقيموا واعتدلوا فإن تسية الصفوف من إقامة الصلاة. الله أكبر. 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 الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. الله أكبر. سمع الله ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 الله
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون الله أكبر سمع الله لمن ربنا حمده ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Tak terasa pergantian malam dan siang, panas dan dingin adalah menjadi bukti dan pelajaran kepada kita bahwa setelah hidup pasti ada kematian. Di waktu sehat, suatu saat merasakan sakit, masa muda akan datang masa tua. Dalam keadaan berkecukupan, suatu saat merasakan kekurangan. Itulah sunnatullah, hukum alam yang berlaku pada manusia yang harus dijalani sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari yang mulia ini, sebagai umat Islam seyogyanya berbahagia, tiba hari raya yang ditunggu, Idul Adha. Setelah merayakan Idul Fitri 2 bulan yang lalu, Idul Adha di bulan Zulhijjah ini mempunyai makna dan hikmah yang dapat dijadikan bekal dan pedoman dalam beraktivitas untuk kemaslahatan umat, khususnya di daerah, di kota Parepare yang kita cinta ini. Hal inilah yang dikemukakan dalam tema khutbah Zulhijjah dan hikmahnya dalam peningkatan etos kerja dan karya untuk kemaslahatan dan kesejahteraan umat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari ini tanggal 10 Zulhijjah 1444 Hijriah, bulan Zulhijjah adalah salah satu dari 4 bulan yang mulia di tahun Hijriah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surah At-Taubah, surah ke-9 ayat 36, "Inna iddatasy syuhura indallahi 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum" ila akhir ayat. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah 12 bulan. Di antara 12 itu ada 4 bulan yang mulia. Yang mana itu? Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, yaitu bulan 11 Zulqaidah, bulan 12 Zulhijjah, bulan ini, bulan 1 Muharram, dan bulan ke-7 Rajab. Ada yang tanya, kenapa Ramadan tidak masuk di surah At-Taubah ayat 36 ini? Ramadan bukan lagi yang mulia, tapi azimun, paling mulia, bulan yang agung. Apa makna di balik ini? Seyogyanya kita sebagai bangsa Indonesia di bawah naungan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, minimal ada 2 kalender dan penanggalan yang kita pakai. Ada penanggalan Hijriah, starting pointnya hijrahnya Rasulullah SAW meninggalkan kota kelahirannya 495 kilo ke Yasrib, dirubah menjadi Madinah. Itulah momentum Hijriah. Kemudian jumlah 12 bulan kita pakai juga kalender Masehi yang jumlahnya 12 bulan. Nah, kalau kita menghafal mati nama-nama bulan Januari sampai Desember, sejatinya kita juga menghafal mati nama-nama bulan Hijriah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqaidah, dan Zulhijjah. Hadirin wal hadirat, apabila kita menghayati tentang ajaran Islam, ada relevansi antara 5 rukun Islam dengan nama-nama bulan kalender Hijriah yang kami sebutkan tadi. Maknanya apa? Mari kita menambah ilmu dan mengambil hikmah. Rukun Islam yang pertama, syahadat.
dengan belajar dan memantapkan akidah di bulan pertama Muharram sampai bulan ke-6. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Kemudian mari mengulang kembali dan menghayati makna syahadat sebagai simbol tauhid. Rukun Islam kedua yaitu salat. Mari mengambil hikmah di bulan ke-7, bulan Rajab dan bulan ke-8 Sya'ban. Bukankah acara peringatan Isra Mi'raj diadakan di bulan Rajab, di bulan Sya'ban? Intinya makna dan hikmah salat yang harus dihayati. Rukun Islam ketiga dan keempat, zakat dan puasa, dikerjakan di bulan Ramadan dan Syawal, bulan ke-9 dan ke-10. Zakat fitrah, zakat harta, puasa wajib di bulan Ramadan dan puasa sunat di bulan Syawal. Rukun Islam kelima, haji, pemberangkatannya dimulai bulan 11 Zulqaidah, bulan ke-11 dan pelaksanaannya di bulan Zulhijjah, bulan ke-12. Jadi relevansi utama antara 5 rukun Islam dan hierarki 12 bulan Hijriah. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah telah mengatur bahwa kelima rukun Islam tersebut secara berurutan dan hierarki agar hambanya mengambil makna dan terhadapnya. Syahadat memerlukan 2 dimensi, dimensi hati dan lidah. Salat menyatukan dimensi hati, lidah dan anggota tubuh. Zakat mencakup dimensi harta. Puasa dijalankan dengan dimensi hati, lidah dan tubuh. Sedangkan pelaksanaan haji mencakup 4 dimensi, hati, lidah, anggota tubuh dan harta. Olehnya itu Allah tempatkan di ranking dan kelas 5 rukun Islam kelima dilaksanakan di akhir tahun Hijriah, bulan Zulqaidah dan Zulhijjah. Kenapa? Karena menyangkut 4 dimensi. Fadilah, kemuliaan bulan Zulhijjah dinyatakan di hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-amalus salihu fi ahabbu ila Allah min hazil ayyam." Tidak ada hari amal kebaikan lebih dicintai oleh Allah dari 10 awal Zulhijjah ini. Amal soleh yang dilakukan pada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, termasuk puasa sunat Arafah, salat Idul Adha yang kita laksanakan ini, berkurban dan amal soleh yang lain. Bagi umat Islam yang ingin mendapatkan pahala haji dan umrah, dapat melaksanakan ibadah 3 in 1, yaitu salat subuh berjamaah, berzikir, mengaji dan kajian agama, dan salat sunnah isyraq atau duha minimal 2 rakaat. Kalau ketika ini kita lakukan, maka kita mendapatkan pahala 1 haji 1 umrah, sempurna sesuai dengan makna hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat, amal soleh yang dikerjakan di bulan Zulhijjah ini perlu dipahami makna dan hikmahnya. Hal tersebut dapat meningkatkan etos kerja dan karya kita dalam aktivitas keseharian untuk kemaslahatan dan kesejahteraan umat. Bagaimana implementasinya? Perlu dipaham dulu urgensi etos kerja dalam ajaran agama. Dalam Islam, etos kerja bermakna semangat atau motivasi kerja, dilandasi semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kerja tidak sekedar memenuhi kebutuhan duniawi, melainkan juga sebagai pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam Islam, semangat kerja tidak hanya untuk meraih harta, tetapi juga meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah di surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tugas kita untuk mengabdi totalitas, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan dasar apa? Dengan dasar keikhlasan, bekerja dengan ikhlas, memaksimalkan seluruh potensi dan kemampuan untuk mencapai hasil yang optimal. Dari perspektif inilah Islam tidak mengenal ada namanya pekerjaan rendahan, bergengsi. Semua bentuk kerja dinilai tergantung niat dan cara pelaksanaannya. Nah, hal ini sejalan dengan memahami makna dan hikmah sa'i. Salah satu di antara rukun haji dan umrah ada namanya sa'i. Sa'i itu artinya usaha, reso, maka reso. Sa'i diawali start dari Safa. Kemudian sa'i berjalan kaki 400 meter sampai di Marwah. Ritual haji dan umrah kita laksanakan di tanah suci. Ada makna filosofis yang terkandung. Apa? Kita awali dengan Safa. Safa itu artinya sucikan hati, ikhlaskan niat dalam melaksanakan aktivitas. Setelah bersih niat baru sa'i, maka reso. Reso ini, kerja ini
karya ini ada SOP-nya, standar operasional prosedur, ada baca-bacanya. Begitu sampai di pilar hijau ada doa yang kita baca. Jadi ada SOP-nya. Kalau kita laksanakan ini, endingnya namanya marwah. Marwah itu artinya enak, tenang, hasil optimal, sejahtera dan maslahat. Maknanya apa? Kalau kita ingin menjadikan apa yang kita kerjakan itu bernilai di sisi Allah dan manusia, awali dengan safa, baru sa'i sesuai dengan SOP, Anda akan sampai ke marwah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nah, demikian pula yang terkait dengan ritual haji yang lain. Mulai apa? Dengan berkurban dengan ritual haji yang lain. Mulai daripada ihram, artinya ada sesuatu yang diharamkan Allah di mikat, tempat yang tertentu. Rukun haji yang kedua yaitu wukuf di Arafah. Wukuf artinya berhenti. Maknanya apa? Satu saat kita akan berhenti dalam segala hal-hal yang terkait. Olehnya itu persiapkan diri kita untuk menghadap Allah. Amal-amal saleh yang disampaikan tadi oleh Bapak Wali Kota kita. Artinya apa? Di satu saat kita sudah siap untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala dan simbol persatuan. Yang ketiga tawaf. Tawaf itu bermakna kita mengelilingi Ka'bah selama 7 kali. Artinya apa? Beraktivitas di dunia ini, silahkan berkarya, silahkan bekerja, silahkan melaksanakan tugas dengan baik, dengan catatan jangan lupakan Allah dalam segala aktivitas kita. Karena kalau kita tawaf, ada doa, ada zikir yang kita baca. Dengan demikian hubungan kita kepada Allah tak terbantahkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian di Zulhijjah ini ada juga namanya ibadah kurban. Salah satu di antara hikmah kurban, dari banyak hikmah, kita melihat prototipe dan profil Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Artinya apa? Ibrahim itu adalah kita. Ibrahim, ini mana Ibrahim? Ismail adalah siapa? Harta, tahta, kedudukan, pekerjaan, keluarga. Itu semua yang terkait simbolnya Ismail. Maknanya apa? Bagaimana kita tidak merasa memiliki hal tersebut, semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ada makna yang paling urgen juga kita dapat dari adanya keluarga yang asmara, as-sakinah mawaddah warahmah, dari keluarga Nabi Ibrahim, Siti Hajar dan Nabi Ismail. Artinya sebagai kepala keluarga yang baik, Nabi Ibrahim taat kepada Allah, sebagai istri yang salehah. Siti Hajar juga melaksanakan perintah Allah. Nabi Ismail pun siap untuk dikorbankan. Olehnya itu ada doa yang paling utama yang perlu kita amalkan terkait dengan keluarga sejahtera, keluarga saleh, keluarga asmara tadi. Dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 74 Allah berfirman, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkanlah kami, jadikanlah istri, pasangan dan anak-anak kami qurrata a'yunin, penyejuk pandangan dan penyenang hati, menjadi sumber kebahagiaan kepada orang tuanya. Waj'alna lil muttaqina imama, jadikanlah kami pemimpin, imam kepada orang-orang yang baik. Hadirin dimuliakan Allah, disampaikan tadi oleh yang terhormat Bapak Wali Kota, adanya kota cinta, monumen Habibie dan Ainun. Saya melihat ada doa yang diajarkan oleh dalam kitab Khazinatul Asrar, kitab I'anatul Talibin. Syekh Asy-Shinwani mengajarkan, apabila mendengarkan azan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita jawab azan tersebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian kita baca doa, marhaban bihabibi wa qurrata aini Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca doa itu, selamat datang kekasihku dan penyejuk mata, penyandang hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah penglihatan kita akan terang. Macakka pak kita tak, ini apa kita matu atai. Coba tanya ulama-ulama kita yang bagus penglihatannya, ini yang dipakai dengan apa? Melihat sunnah Nabi Adam alaihissalam. Tak kala Adam alaihissalam duduk di bawah pohon, gundah gelisah hatinya. Kemudian ditanya, Allah paham kenapa demikian. Ternyata
ingin kepada pasangan cinta yang sejati yaitu Hawa. Maka Allah katakan, wahai Adam, kamu tidak bisa menyentuh Hawa kecuali setelah menikah. Apa dibaca? Dibaca 2 kalimat syahadat dan dibaca marhaban bihabibi wa qurrata aini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya apa? Ya Allah, perlihatkanlah kepada saya wajah Muhammad karena saya tidak mampu untuk melihatnya. Maka diangkat kedua ibu jarinya, kemudian dikecup, kemudian disapukan kepada kedua matanya. Dari makna ini, dari teks antara Habibi dan Ainun yang ada di narasi marhaban bihabibi wa qurrata aini, Habibi dan Ainun terpatri dalam doa ini jauh sebelumnya. Inilah yang perlu kita amalkan untuk menjadikan Parepare sebagai kota cinta. Dan doa tadi Al-Furqan ayat 74 untuk menjadikan keluarga kita sakinah, mawaddah warahmah. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil am. Kemudian dalam hal ini ada hal juga yang perlu kita paham bersama, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada 2 hal yang terkait dengan Rasulullah yang dibina saat beliau sebagai pemimpin agama dan pemimpin negara di Madinah. Apa yang dibina oleh beliau? Beliau mendirikan Darus Salam, bukan Darul Islam, untuk mengayomi semua agama, suku, bangsa dan ras yang ada di sana, mempersatukan masyarakat Madinah yang multi agama, multi etnis di bawah piagam Madinah. Ternyata dalam sejarah piagam Madinah itulah yang menjadi Pancasila kita sekarang. Olehnya itu 4 pilar kebangsaan yang kita lupakan, yang mana Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan Undang-Undang Dasar 45 disingkat PBNU. Yusuf Kalla pernah ditanya, bagaimana resep Indonesia bisa aman kalau kami di Timur Tengah 22 negara ke PBNU, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan Undang-Undang Dasar 45. Inilah yang dipakai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menata masyarakat, keamanan, ekonomi, semuanya terkait dengan etos kerja, semangat kerja yang dilandasi dengan keikhlasan, sehingga kita dapat menjadikan daerah kita ini daerah yang aman, sukses dan berdaya, mandiri sesuai dengan harapan yang disampaikan oleh yang terhormat Bapak Wakil Bupati, yang terhormat sampaikan oleh Bapak Wali Kota Parepare, yang disampaikan bahwa saya cukup tertarik semua yang terkait di sini karena semuanya dilandasi dengan keikhlasan, etos kerja dan semangat untuk mensejahterakan masyarakat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil ham. Sangat tepat trihablon yang kita pakai sekarang ini. Hablum minallah, ibadah ritual. Hablum minan nas, ibadah sosial. Hablum minal alam, ibadah lingkungan, yang biasanya hanya 2 hablon kita pakai. Oleh itu tepatlah bagaimana menjadikan Parepare kota industri tanpa cerowon asap, pembangunan ekonomi yang ramah lingkungan. Ini hablum minal alam, berbasis kepada 3 sektor: jasa, pendidikan, dan kesehatan. Semoga ini bagian daripada pengabdian yang diberikan oleh Bapak pemimpin kita. Tentu kita doakan, la in syakartum la azidannakum. Kalau kita pintar bersyukur, berterima kasih, Allah akan tambah artinya berberkah, tambah meningkat kepada yang lebih baik. Fastabiqul khairat, berlomba dalam kebaikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Dari paparan tersebut maka jelaslah amal saleh yang kita kerjakan di bulan Zulhijjah ini apabila dipahami makna dan hikmahnya, maka dapat meningkatkan etos kerja dan karya untuk kemaslahatan dan kesejahteraan umat. Dan sejalan juga dengan filosofi orang tua kita yang menyatakan reso patem mangingi nama lomo naletei pamase dewata sewai. Hanya dengan usaha keras tak kenal lelah, ikhlas, istiqamah, memudahkan rahmat Allah Subhanahu wa taala datang kepada kita. Semoga kita menjadikan kota Parepare sesuai dengan harapan yang kita inginkan, sesuai dengan harapan Bapak Wali Kota dan harapan dan doa. Kita doakan semoga beliau tetap dipanjangkan usianya, sehat dan tetap mengabdi ke yang lebih besar lagi. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata
innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wastaghfiru li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa qala ta'ala ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi bi nafsihi wa thanna bi malaikati musabbih bi kursi. Wa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amin 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 ya rabbal alamin. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awati ya qadiyal hajat. Allahumma ja'al jamaah Idul Adha lapangan di Makassau pare-pare aminatan mutmainnah tajri fiha ahkamuka wa sunnatu rasulika ya Allah. Allahumma dafa'anna al-ghala wal bala wal waba wal riba wal zalazila wal mi'an was suyuf al mukhtalifata was syada'id wal fahsya wal munkar. Ambalina pare-pare Sulawesi al Janubi wa Indonesia khassa wa bilal muslimina ammatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha yazkurkum was'alu min fadli yu'tikum washkuru ala ni'ami yazidkum wa la zikrullahi azza wa jalla akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, demikian runtutan acara pelaksanaan salat Idul Adha. Dan kepada Hatib Bapak Dr. Haji Andi Muhammad Akmal SAG MHI, dosen Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, mewakili majelis salat Idul Adha mengaturkan banyak terima kasih. Dan atas nama pemerintah kota, PHBI dan Kementerian Agama Kota Parepare mengaturkan banyak terima kasih kepada seluruh hadirin sekalian yang sungguh mengejawantahkan syiar Islam tidak ada yang bergerak sebelum usai khutbah dibacakan oleh Hatib. Semoga Bapak Ibu hadirin sekalian perlahan-lahan meninggalkan lapangan di Makassar menuju ke kendaraannya atau berjalan ke kediamannya, tiba dengan selamat dengan magfirah Allah Subhanahu wa taala. Begitupun yang disampaikan oleh wakil kota Parepare bahwa dari 10 tahun untuk diamanahkan menahkodai Parepare telah menyelesaikan dengan sempurna 9 tahun 8 bulan. Semoga 4 bulan ke depan diberi magfirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi pada suasana kesempatan lain kita berjumpa beliau dalam Idul Fitri atau Idul Adha atau pada event-event yang lain. Beliau sudah menjadi anggota DPR Republik Indonesia ataukah beliau diamanahkan menjadi gubernur Provinsi Sulawesi Selatan bila rakyat berkehendak dan Allah melimpahkan mencurahkan magfirahnya kepada beliau. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh hadirin sekalian. Seusai ini akan dapat disampaikan untuk daftar hewan kurban. Semoga seluruh hadirin tiba dengan selamat di kediamannya, berjumpa dengan keluarganya. Kami dari PHBI, pemerintah kota dan Kementerian Agama memohon maaf dan terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tadi sudah bisa bilang Kementerian Agama sama lagi ada belum pulang ya orang. Masih.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami akan bacakan daftar nama-nama pelaksana atau penyelenggara hewan kurban di Kota Parepare, yang mana laporannya sampai kepada kami melalui kantor urusan agama Kecamatan Sekota Parepare. Yang pertama, Kecamatan Ujung, Masjid Raya 6 ekor sapi, Islamic Center 4 ekor, Nurul Huda 5 ekor, Almanar Jalan Agus Salim 11 ekor, Lembaga Usaha Bolu Rampa Baumas CP 1 ekor, Masjid Al Firdaus Jalan Kijang 2 ekor, Al Ittihad Labatu Jalan Abdul Rasid 3 ekor, Al Fattah Rumah Sakit Sumantri Karangburane 3 ekor, Ar-Rahmah Capa Ujung Jalan Nusantara 7 ekor, Baitur Rahman SMP 4 Jalan Handayani 2 ekor, Baitur Rahman Haji Andi Sesu sekeluarga Jalan Lagaligo 3 ekor, Masjid Al Khairat Jalan Wirabuana 4 ekor, Babul Jannah Puskesmas Jalan Puskesmas 5 ekor, Darussalam Jalan Samsul Bahri 2 ekor, Masjid Istiqlal Jalan Bomas CP 5 ekor dan 3 ekor sapi, BMT Fauzan Azima Jalan Delima 2 ekor, BNI Parepare 4 ekor, Babul Jannah Bulog 1 ekor, Haji Tasmin Hamid sekeluarga Lapade 4 ekor, Nurul Mujahidin BTM Pepabri 3 ekor. Kecamatan Soreang, Masjid Al-Ikhlas Jalan Sawi 16 ekor, Darul Arkam Jalan Panti Asuhan 1 ekor, Masjid Al-Kausar Jalan Kebun Sayur 1 ekor, Masjid Al-Huda Jalan Andi Cami, Masjid Al-Huda Jalan Ahmad Yani 4 ekor, Masjid Az-Zikra Jalan Takkalau Panyanya 4 ekor, Masjid Al-Irsyad Ujung Baru 7 ekor, Masjid Al-Amin BTN Suryam Permai 4 ekor, Masjid An-Nida Jalan Abu Bakar Lambogo 10 ekor, Masjid Al-Istiqamah Watak Soreang 3 ekor, Masjid Ar-Rasyid Watak Soreang 10 ekor, Masjid At-Tauhid Watan Soreang 11 ekor, Masjid As-Salihin Watak Soreang 3 ekor, BSI Jalan Lahaleda 1 ekor, Nurul Yakin Watak Soreang 2 ekor, Nurul Iman Watak Soreang 9 ekor, Ummahat DDI Parepare 4 ekor, An-Nur Syuhada Watak Soreang 5 ekor, Al-Multazan Watak Soreang 1 ekor, Masjid Al-Kubala Kesi 27 ekor dan 5 ekor kambing, Masjid Taqwa Lakesi 6 ekor, Masjid An-Nasr Bukit Harapan 6 ekor, Masjid Al-Falah Bukit Harapan 5 ekor, Masjid Al-Barka Bukit Harapan 3 ekor, Asyakirin 2 ekor, Kapal Mulzalin 1 ekor, Hayya 'alas Shalah Bukit Harapan 2 ekor, Komunitas Tionghoa Bukit Harapan 1 ekor, Ar-Rahmah Bukit Harapan 2 ekor, An-Nas Masjid Bukit Indah 3 ekor, Masjid Babul Khair Jompie 2 ekor. Selanjutnya Bacu Kiki Barat, Kantor Kementerian Agama Kota Parepare Jalan Jenderal Sudirman 37 5 ekor dan 1 ekor kambing, Masjid Pastabikul Khairat Lumpue 8 ekor, Masjid Al-Haddad Pondok Bahagia 6 ekor, Masjid Al-Fatihah Mati Rotasi Baru 2 ekor, Jannatul Ma'wa Jalan Kelapa Gading 2 ekor, Nurul Muhlisin BTN Marham 3 ekor, Nurul Inaya BTN Marham 4 ekor, Rahmatal Lumpue 9 ekor, Masjid Al-Muhajirin Jalan Reformasi 3 ekor, Masjid Ar-Rafiq Sumpai Minangai 5 ekor, Raudatul Thayyibah Lumpue 3 ekor, Kantor Golkar Beringin 4 ekor, Masjid Al-Bahnar Kampung Mandar 2 ekor, Pengadilan Agama 1 ekor, Pesantren Darul Hadis 2 ekor, Al-Hidayah Kampung Baru 38 ekor, Al-Latif Jalan Kelapa Gading 4 ekor, Kelompok Pengajian Asmaul Husna 4 ekor, Kurir Langit Allah Kalukue 5 ekor sapi 2 ekor kambing, SMA 5 Allah Kalukue 4 ekor sapi, Masjid Al-Istiqamah Jalan Beringin 3 ekor, Masjid Al-Busra Jalan Jenderal Sudirman 8 ekor, Raudatul Jannah Jalan Har Kampung Baru 2 ekor. Kemudian Bacu Kiki, Masjid Ar-Rahman Lompok Emas 1 6 ekor, Pondok Pesantren Al-Badar Bilalang 2 ekor,
Pondok Pesantren Al-Mustaqim Tasiso 1 ekor sapi 3 ekor kambing. Pondok Pesantren Subdatul Asrar NU Lapa Angin 1 ekor sapi 1 ekor kambing. Masjid Albir Perumnas Wekee 3 ekor sapi. Masjid Al-Aqsa Galubaloang 5 ekor sapi. Masjid Darul Almi Wekee 3 ekor sapi. Babur Rezeki Jalan Cendrawasih 2 ekor sapi. Masjid Nurul Halwatiyah Lamangimpuru 2 ekor sapi. Masjid Al Khairat Grand Sulawesi 5 ekor sapi. Keluarga Dr. Haji Saparudin Nurdin BTN Timurama 2 ekor sapi. Masjid At-Taubah Lapas 3 ekor sapi. Nurul Razak Perum Lompok Emas 2 3 ekor sapi. Al-Manar Al-Maghfirah Jalan Kelora Mandiri 4 ekor sapi. Kerukunan Keluarga Jawa Jalan Sejahtera 13 ekor sapi. Dan Masjid Miftahul Khair 1 ekor sapi. Jumlah keseluruhan 429 ekor sapi dan 30 ekor kambing. Demikian yang sempat kami sampaikan, dan mohon maaf yang kebetulan laporannya tidak sampai kepada kami sehingga tidak kami umumkan pada kesempatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik insan mesra dimanapun Anda berada, demikian live event kita untuk di pagi hari ini. Dan untuk Anda yang merayakan Idul Adha, selamat merayakan Idul Adha. Sampai di sini laporan kami, dan kami pamit kembali ke program-program Radio Mesra. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.